misal gitu ya, misal Pak Gege atau Tribuners, mahasiswa itu hanya punya uang katakanlah 300.000. Bisa nggak jadi mahasiswa UT? Sangat bisa. Karena ketika masuk ke UT hanya mengambil satu mata kuliah saja boleh. Jadi bisa disesuaikan ya Bisa sama disesuaikan kemampuan ekonominya. Yang akreditasi perguruan tingginya, alhamdulillah UT itu akreditasinya B. B, baik ya. Pertanyaannya, pasti ada pertanyaan. Apa tuh Pak? Katanya UT itu satu-satunya dan pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Kok akreditasinya cuma B? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa tidak A gitu? Iya, kenapa Pak? Nah, ini saya dapatkan informasinya kenapa seperti itu. Tribuners, kembali dalam Tribun Talks bersama saya, Geok Mengwan. Banyak cara untuk mengemban ilmu. Melanjutkan jenjang pendidikan pun sudah tak perlu pusing dengan keterbatasan waktu dan tempat. Saat ini siapapun bisa mendapat pendidikan tinggi tanpa ada batasan. Belajar sambil bekerja sudah tak jadi soal. Universitas terbuka memberi solusi untuk mengentas masalah waktu dan lokasi. Universitas terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang memungkinkan mahasiswa belajar fleksibel dengan metode belajar jarak jauh. Tak perlu heran dan bertanya-tanya bagaimana cara daftar dan sistem belajarnya. Saat ini sudah hadir di studio Tribun News Bogor, Direktur Universitas Bogor, Dr. Andes Nurusiana, MPD, dan juga Bapak Mustaqim selaku penanggung jawab registrasi UT. Selamat siang, Panang dan Pak Mustaqim. Ya, selamat siang, Mbak Gege. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Bapak, mungkin Tribuner sudah pernah mendengar ya dengan universitas terbuka, tapi belum banyak juga yang tahu sebenarnya UT ini bentuk kampus yang seperti apa. Baik, pertanyaan yang sangat bagus karena sampai dengan saat ini memang faktanya seperti yang Mbak Gege sebutkan tadi ya, bahwa UT itu perguruan tinggi negeri ya, tetapi berbeda dengan perguruan tinggi yang lain karena UT itu menggabungkan dua sistem pendidikan. Menggabungkan dua sistem pendidikan. Ya, menggabungkan dua sistem pendidikan. Yang pertama pendidikan jarak jauh, yang kedua pendidikan terbuka atau terbuka dan jarak jauh gitu ya. Terbuka dan jarak jauh. Ya. Pengertian dari terbuka itu artinya siapapun bisa masuk ke universitas terbuka. Siapapun, yang penting sudah lulusan SLTA. Ya. Usianya SLTA. saat ini berapa tahun? Tidak jadi persoalan. Jadi nggak ada terbatas usia ya? Ya, tahun ijazah juga tidak dibatasi. Kalau perguruan tinggi lain kan dibatasi 2 tahun paling lama gitu ya untuk S1 itu. Di UT, ijazah tahun berapapun boleh masuk ke UT. Paket C pun boleh masuk ke UT. Kemudian lulusan SLTA yang IPS boleh ngambil yang eksak kalau di UT terbuka gitu ya. Jadi nggak terbatas dari jurusan apa ya sebelumnya pasti SLTA-nya itu. Kalau universitas lain kan ada juga nih yang menerapkan sistem karyawan jadi bisa jarak jauh juga. Tapi ini perbedaannya dengan sistem belajar di UT gimana Pak? Kalau di UT itu kan memang didesain seperti tadi ya, terbuka dan jarak jauh. Jadi sejak awal UT itu didirikan, salah satu tujuan itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan tinggi, tapi terkendala dengan jarak dengan waktu gitu ya. Nah di UT kedua hal itu dapat diabaikan gitu ya, karena ada sistem yang bisa mendukungnya. Jarak misal itu tidak jadi kendala karena para mahasiswa itu sudah dibekali buku materi pokok gitu ya. Ketika mereka registrasi, mereka dapat bukunya. Baik yang cetak maupun yang digital. Silahkan manfaatkan yang mana yang lebih enak gitu ya. Kemudian waktu pendaftarannya di perguruan tinggi lain kan 1 tahun 1 kali ya. Kalau di UT setahun itu 2 kali menerima mahasiswa barunya. Bahkan untuk registrasinya, untuk daftar saja sepanjang tahun. Jadi bisa kapan saja gitu ya. Itu bedanya. Nah, kalau kayak gitu bisa terlihat ya Pak kelebihan UT dibanding sama universitas lain. Insya Allah. Pak, ini ada juga sistem SIPAS dan non SIPAS. Itu untuk mahasiswa baru atau seperti apa nih Pak?
Bagus, pertanyaan yang sangat bagus ini, Tribuners. Karena ini terus terang bagi yang baru gitu ya, yang awam, ketika membuka aplikasi UT ini ada SIPAS dan Iya, non-SIPAS apa gitu ya ya. itu ya, gitu bertanya-tanya. Itu adalah layanan yang kami berikan. Jadi si calon mahasiswa itu bisa memilih apakah mereka akan memilih non-SIPAS. SIPAS itu kependekan dari sistem paket semester. Sistem paket semester. Kalau mahasiswa ingin dipilihkan mata kuliahnya itu oleh UT, kayak di perguruan tinggi lain kan itu sudah ada paket-paketnya. Paket ya. Semester ini harus ini, semester ini harus ini. Di UT ada yang seperti itu, ada yang bebas. Yang tidak. Oh. Bagaimana mahasiswa saya merdeka di UT itu? Misal gitu ya, misal Pak GG atau Tribuners, mahasiswa itu hanya punya uang katakanlah 300.000. Bisa nggak jadi mahasiswa UT? Sangat bisa. Karena ketika masuk ke UT hanya mengambil satu mata kuliah saja boleh. Jadi bisa disesuaikan ya bisa sama apa kemampuan ekonominya. Fleksibel. Wah, keren ya. Jadi tidak terhalang biaya gitu. Jadi tetap bisa berkuliah walaupun cuma ngambil beberapa mata kuliah doang ya, Pak ya. Iya, betul. Oke. Biaya yang dikeluarkan maba ini terbilang terjangkau berarti ya, Pak ya? Sangat. Dengan sangat bayaran terjangkau. tersebut apa aja nih Pak fasilitas yang diperoleh sama mahasiswa? UT itu kan milik pemerintah, sudah menerapkan UKT, uang Kuliah tunggal gitu ya. Tergantung dari mahasiswa mau cepat atau mau lambat gitu ya. Kalau terkendala dengan biaya, misalkan ngambil SKS-nya sedikit, tapi resikonya masa studinya kan akan panjang sekali gitu. Tetapi kalau ingin yang normal-normal saja, seperti di perguruan tinggi lain, maka ambillah SIPAS. Pakai SIPAS ya, sistem paket semester. SIPAS itu pun macam-macam juga itu jenisnya. Ada SIPAS non-TTM, artinya hanya mata kuliahnya saja yang dipaketkan dengan bahan ajarnya. Tapi pembelajarannya belum include. Pembelajarannya ada yang gratisan, yaitu tutorial online. Silahkan manfaatkan itu. Tapi kalau mahasiswa itu ingin tutorial tatap muka, itu ada biaya yang harus dikeluarkan kembali ya. Untuk satu mata kuliah itu 150.000 per semester. Per semester. Tapi itu ya. Sangat terjangkau ya Pak ya. Terjangkau, jadi ya. Selain jarak jauh ada juga tatap mukanya ya? Ada. Oke, baik. Kalau di universitas terbuka ada fakultas dan jurusan apa aja nih Pak? Kalau fakultasnya itu ada 4 ya. Ada 4. Ya, yang pertama itu FKIP, yang kedua FE, yang ketiga FHISIP, yang keempat FST ya, Fakultas FST Teknik Teknologi. Ya. Oh, teknologi, oke. Dan ada itu S2 dan S3. Kalau prodinya itu sekitar di atas 40 kayaknya totalnya itu. 40 prodi ya. S1 dengan S2 dan S3 gitu ya, itu di atas 40 itu. Oke, kalau S3-nya ini ada jurusan apa aja nih, Pak? S3 kami baru memiliki 2 prodi saja. Yang satu doktor ilmu manajemen, dan yang kedua doktor administrasi publik. Administrasi publik. Kalau yang S2-nya, Pak? S2-nya ada magister administrasi publik, ada magister manajemen, bidang minat ekonomi, sumber daya manusia, ada kelautan, ada magister pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematik, magister pendidikan dasar untuk para guru SD gitu ya. Iya. Gitu, seperti itu. Oke. Kalau tadi kan ada sistem SIPAS dan non-SIPAS, itu juga berlaku untuk S2 dan S3-nya Kak, Pak? Nah, ini agak berbeda ya. Oke. S1 boleh dijelaskan, Pak? Dengan S2 dan S3 sangat-sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Gimana, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Kalau yang S1 itu tidak ada ujian masuk ya, tidak ada tes seleksi masuk. Jadi siapapun lulusan SLTA ingin masuk kuliah di UT S1 silahkan, tidak ada tes masuk. Pasti diterima. Kalau yang S2 dan S3 Kalau nih, Pak? yang S2 dan S3 itu sama dengan perguruan tinggi lain ya. Ada tes masuk. Yang pertama tentu TOEFL ya. TOEFL. Kemudian yang kedua TPA ya, tes prestasi akademik, potensi akademiknya. Kalau yang S1 itu ada pilihan, ada SIPAS, ada non-SIPAS. Kalau yang S2 dan S3 itu SIPAS pasti SIPAS semua. Ya. Oke. Nah, ini yang paling penting nih Pak. Akreditasi universitas terbuka ini apa nih Pak? Pertanyaan sangat bagus ini, dan ini selalu dipertanyakan gitu ya oleh masyarakat. Mungkin juga Tribuners juga ada yang
ingin tahu ya Yeah. tentang hal itu gitu. Akreditasi UT itu ada dua ya, yang satu akreditasi perguruan tingginya, yang kedua akreditasi program studinya. Oke. Nah, yang akreditasi perguruan tingginya, alhamdulillah UT itu akreditasinya B. B, baik ya. Pertanyaannya, pasti ada pertanyaan. Apa tuh Pak? Katanya UT itu satu-satunya dan pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Kok akreditasinya cuma B? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa tidak A gitu? Iya, kenapa Pak? Nah, ini saya dapatkan informasinya kenapa seperti itu. Yang menyampaikan itu adalah Dewan Eksekutif BAN PT, Profesor Ari Purbayanto. Beliau mengatakan, kenapa UT hanya dapat B, padahal satu-satunya PTJJ gitu ya? Karena ternyata BAN PT itu ketika mengakreditasi UT sebagai perguruan tinggi, menggunakan alat ukur untuk perguruan tinggi tatap muka. Yang biasa, otomatis kan banyak hal yang tidak dapat dipenuhi. Iya. Karena berbeda kan dasarnya ya. Rasio dosen dengan mahasiswa jelas tidak terpenuhi ya. Mahasiswa UT kan 400-an ribu, sementara dosennya hanya 600-an, 700-an. Oke. Otomatis dari situ saja sudah berbeda ya. Iya. Sudah tidak bisa disamakan dengan perguruan tinggi lain karena sistemnya juga berbeda ya Pak. Berbeda. Oke. Nah Pak, kalau daftar sekarang berarti masih bisa ya Pak ya? Masih bisa. Ini syarat yang harus dilengkapi apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga nih sama Pak Mustaqim nih, yang bagiannya nih registrasi ya. Iya, terima kasih Mbak Gigi. Dan buat para Tribuners nih yang kebetulan mau baru lulus SMA. Nah ini kan banyak ya pembacanya Mbak ya, atau mungkin sekarang udah kerja, keasikan kerja terus udah lupa mau kuliah. Nah sekarang saat yang tepat nih buat teman-teman atau buat Tribuners yang pengen kuliah. Kami UT Bogor dan Universitas Terbuka khususnya, kami masih buka registrasi atau penerimaan mahasiswa baru dari tanggal 5 atau tanggal 9 Mei sampai dengan nanti tanggal 27 Juli. Jadi pembukaannya ada dua nih Mbak. Jadi yang pertama itu khusus buat teman-teman yang mau melanjutkan studi, misalnya dari D3 ke S1 gitu kan. Atau dari kampus sebelumnya belum selesai mau lanjut di UT. Nah, itu sampai tanggal 27 Juli. Sampai 27 Juli. Betul. Nah, kemudian buat teman-teman yang masukkan SMA itu sampai tanggal 16 Agustus masih kita buka pendaftarannya. Masih lama ya. Masih ada waktu. Nah, untuk syarat yang harus dilengkapi nih apa aja nih? Nah, kalau syarat tadi seperti Bapak Direktur jelaskan, yang pertama yaitu kalau teman-teman dari dari SMA ya, itu otomatis ijazah SMA yang utama ya, yang sudah dilegalisir. Nah, terus fotokopi KTP serta pas foto. Betul. Kemudian kalau yang dari masukan D3 atau dari yang sudah pernah kuliah sebelumnya tapi belum selesai, itu ada ijazah D3 atau surat keterangan pindah kuliah dan ditambah sama transkrip nilai gitu. Oke. Sangat ini ya, mudah ya, jadi nggak ribet gitu ya. Iya, sebenarnya mudah. Oke. Nah, untuk universitas terbuka nih, apakah ada beasiswa kah untuk mahasiswa-mahasiswanya? Terus kalau misalkan ada beasiswa apa aja nih Pak? Ya, di UT itu menyediakan beasiswa yang pertama KIPKA ya. KIPKA, apa tuh Pak? Itu pengganti bidik misi ya. KIPKA itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah K-nya itu ya. Oke. Nah kalau itu walaupun masuk ke UT S1 itu tetap ada seleksi kalau itu ya, tapi bukan tes. Oke. Apa tuh Pak? Kami melakukan seleksi ke sekolah-sekolah siswa yang prestasi akademiknya bagus gitu ya. Kami seleksi gitu. Kemudian diberikan beasiswanya. Kemudian yang kedua beasiswa CSR itu yang disediakan oleh UT bekerja sama dengan mitra gitu ya. Itu sama prosesnya, ada seleksi seperti KIPKA, hanya bedanya kalau KIPKA kan dibayar juga biaya hidupnya. Kalau yang CSR hanya untuk biaya pendidikannya saja. Kemudian selain itu ada PPA gitu ya, peningkatan prestasi akademik, dan BBM itu yang disalurkan oleh pemerintah melalui UT gitu. Oke, luar biasa. Jadi banyak banget ini ya, peluang. Juga satu lagi. Apa tuh? Di Bogor itu dari Ikatan Keluarga Alumni UT Bogor. Oh, itu, jadi dibantu sama alumni ya? Betul, dibantu sama alumni itu. Wah, luar biasa sekali nih buat Tribuners yang pengen kuliah di UT, banyak banget beasiswa ya peluangnya ya. Oke.
generasi milenial zaman sekarang nih kan terbilang beda ya Pak ya. Ya, betul. Mulai dari kegiatan, passionnya juga. Terus untuk sistem di UT sendiri apakah cocok bagi mereka nih Pak? Justru sangat cocok sekali. Karena ini Karena ya UT mainannya kan fleksibel gitu. ya Pak Iya. ya. UT mainannya di gadget yang begituan kan. Kuliah Oke. cukup dengan gadget gitu. Mengikuti diskusi dengan tutornya cukup dengan gadget gitu. Tugas bisa dikerjakan dengan itu. Jadi sangat milenial sekali. Sangat sebenarnya. milenial. Walaupun didirikan tahun 84 yang lalu ya. Jadi para pemimpin kita itu sudah visioner sekali gitu. Sudah memikirkan kalau Iya. di masa depan bakal ada Masa depan milenial akan yang begitu, gitu. sangat apa ya, bergantung sama teknologi Visioner, juga betul, gitu ya. betul. Oke, nah Tribuners, sudah cukup lengkap kan informasinya soal universitas terbuka? Kalau dirasa cocok dan sistem belajarnya juga dinilai oke, nggak ada salahnya nih untuk datang langsung supaya bisa dapat informasi lengkapnya. Nah gitu ya Pak ya, Iya. kali aja setelah datang ke kampusnya, terus ngobrol, terus langsung daftar deh ya kan? Amin. Oke, Pak Nang Rosyana dan juga Pak Mustaqim, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah datang ke studio Sama-sama, Mbak Tribun News Gege. Bogor. Sukses untuk Tribun dan Tribuners. Sukses untuk Jangan kita lupa semua. daftar universitas terbuka. Jangan lupa daftar. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Semoga bisa Terima kembali kasih. bertemu di lain Amin. kesempatan. Makasih. Oke. Tribuners, sekian Tribun Talks Goes to Campus kali ini. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.